Hai Chris People, balik lagi sama aku Fahri. So, pada kesempatan video kali ini, aku akan mempresentasikan nih terkait sejarah hak asasi manusia. Dilihat dari perjalanan sebelum kemerdekaan sampai masa sekarang. Nah, kita tahu bersama gitu ya teman-teman, hak asasi manusia kita adalah hak yang tentunya melekat gitu ya. Hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini itu melekat karena kita sebagai manusia gitu ya. Dan hak ini tuh nggak bisa dicabut oleh siapapun. Bisa dibilang HAM ini seperti hak bawaan yang harus kita jaga, kita hormati bersama. Nah, di Indonesia sendiri, perjuangan HAM itu nggak lepas dari sejarah panjang bangsa kita melawan penjajahan. Sebelum Indonesia merdeka, rakyat kita ini hidup di bawah penjajahan Belanda yang membatasi adanya hak, termasuk hak untuk bebas berpendapat, hak berkumpul, dan juga menentukan nasib sendiri. Pada tahun 1908 jadi momen gitu ya, penting karena adanya organisasi Budi Utomo yang jadi pelopor kebangkitan nasional. Budi Utomo itu kan membuka jalan ruang bagi orang-orang pribumi untuk mulai berpikir tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk menentukan masa depan bangsa. Selain itu juga ada Perhimpunan Indonesia di Belanda dan juga Sarekat Islam yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan dan juga hak rakyat. Tadi adalah semacam organisasi untuk bisa memperjuangkan hak rakyat. Perjuangan ini bukan hanya cuma soal politik, tapi juga soal hak-hak sosial dan juga kemanusiaan. Mereka ingin rakyat Indonesia ini diperlakukan adil, bebas dari diskriminasi, dan juga punya kesempatan yang sama tentunya teman-teman. Tentu saja pemerintah kolonial Belanda menindas dengan keras membatasi adanya kebebasan rakyat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, semangat HAM ini mulai masuk ke dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang 1945. Di sana sudah tertulis bahwa setiap warga negara berhak hidup bebas dan adil. Pemerintah juga mengeluarkan maklumat 1 November 1945 yang menegaskan komitmen melindungi hak asasi manusia. Pada masa demokrasi liberal gitu ya, tahun 1950, HAM ini makin berkembang. Kebebasan pers, partai politik, dan juga pemilu jadi bukti bahwa rakyat ini mulai dihargai. Namun sayangnya, pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru banyak pelanggaran HAM terjadi. Pemerintah otoriter membatasi kebebasan dan menindak siapa saja yang dianggap mengancam kekuasaan. Baru setelah reformasi 1998, perlindungan HAM mulai diperkuat dibentuk Komnas HAM yang bertugas mengawasi dan juga melindungi hak warga negara. Undang-Undang 1995 diamandemen untuk memasukkan pasal-pasal khusus tentang HAM supaya hak kita ini makin jelas dan juga terlindungi. Jadi sejarah HAM itu di Indonesia itu perjalanan panjang gitu ya teman-teman, yang penuh perjuangan dari rakyat untuk mendapatkan kebebasan dan juga keadilan. Ini bukan soal hukum, tapi juga soal martabat kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi sejarah hak asasi manusia ini kan di Indonesia gitu kan, tentunya sudah saya jelaskan tadi. Semoga dengan pemahaman tadi kita bisa menjaga hak kita serta menghormati hak orang lain. So, thank you guys sudah menyimak pada video pemaparan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dan see you guys.